Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang menganalisis perencanaan produksi massal kompetensi dasar 3.10. Menganalisis perencanaan produksi massal kompetensi dasar 3.10. Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna sebuah benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi biasa. Sedangkan kegiatan menambah daya guna sebuah benda dengan mengubah sifat dan bentuknya disebut produksi barang. Produksi massal adalah nama yang diberikan kepada sebuah metode memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya. Walau harganya yang murah, tidak berarti dengan kualitas rendah. Sebaliknya, diproduksinya barang dalam jumlah yang besar telah distandarisasi oleh interchangeable parts atau peralatan yang dapat digunakan untuk memproduksi barang yang sama. Menurut Armstrong dan Kotler 2009, massa production atau produksi massal adalah kemampuan untuk menyediakan produk dalam skala massal yang didesain secara individual dan dikomunikasikan untuk dipertemukan dengan kebutuhan setiap pelanggan. Produksi massal biasanya terdiri atas 1. Bangunan pabrik, 2. Peralatan, 3. Perkakas. Ciri-ciri utama produksi massal: A. Adanya standar yang jelas dalam proses produk. B. Memiliki mesin yang bisa memproduksi secara terus-menerus dan dalam jumlah yang banyak. C. Semua alur produksi bisa berjalan seimbang. D. Waktu produksi relatif singkat. Keuntungan dan kekurangan produksi massal. 1. Keuntungan: akurasi dan otomatisasi tinggi, kurangnya biaya tenaga, tingkat produksi cepat, biaya per unit murah. 2. Kekurangan: sumber daya yang terbuang jika ada kesalahan pada mesin atau kesalahan desain produk. Tidak ada jaminan, ada biaya bahan baku tambahan untuk merancang desain produk. Penerapan produksi massal. Perusahaan yang ingin bertahan di era kompetensi yang sangat sengit harus mempunyai produksi kualitas dengan harga yang bersaing. Hal ini disebut economic scale atau skala ekonomi. Semakin baik perusahaan menciptakan produk dengan skala ekonomis, semakin kuat bersaing di pasaran. Untuk mendapat harga yang baik, perusahaan biasanya menekan biaya produksi dengan cara 1. Mengurangi biaya bahan baku dengan membeli bahan baku dengan jumlah besar untuk mendapatkan potongan harga. 2. Membeli mesin-mesin yang lebih canggih dengan tingkat efisien tinggi. 3. Menambah kapasitas produk. Dalam melakukan kegiatan produksi dan operasi yang efektif dapat dilakukan dengan cara 1. Mengurangi biaya produksi. 2. Meningkatkan mutu. 3. Segera merespon permintaan. 4. Memungkinkan inovasi produksi. 5. Mempercepat produksi produk. 6. Rancangan produksi massal. Terdapat 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba dan biasanya digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk, yaitu 1. Kualitas produk. Seberapa baik produk yang dihasilkan dari upaya pengembangan dan dapat memuaskan kebutuhan pelanggan. 2. Biaya produk. Biaya untuk modal peralatan dan alat bantu serta biaya produksi setiap unit disebut biaya manufaktur dari produk. Biaya produk menentukan berapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan pada volume penjualan dan harga penjualan tertentu. 3. Waktu pengembangan produk. Waktu pengembangan akan menentukan kemampuan perusahaan dan berkompetensi, menunjukkan daya tanggap perusahaan terhadap perubahan teknologi, dan pada akhirnya akan menentukan kecepatan. 4. Biaya pengembangan. Biaya pengembangan biasanya merupakan salah satu komponen yang penting dari investasi yang dibutuhkan untuk mencapai profit. 5. Kapabilitas pengembangan. Kapabilitas pengembangan merupakan aset yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan produk dengan lebih efektif dan ekonomis di masa yang dengan lebih efektif dan ekonomis di masa yang akan datang. Proses produksi massal pada umumnya memproduksi kumpulan-kumpulan produk dalam jumlah besar dengan mengikuti serangkaian operasi yang sama dengan produk. Tahapan produksi massal, yaitu tahapan perencanaan, tahapan implementasi, tahapan pengendalian. 1. Perencanaan produksi massal. Perencanaan adalah tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan sesuai dengan periode dan waktu yang direncanakan. Dalam penyusunan produksi massal,
harus memperhatikan 1. Karakter produk itu sendiri, 2. Tingkat kesulitan produk itu sendiri, 3. Banyaknya permintaan, 4. Komponen dan bahan yang harus disiapkan, 5. Tata cara, urutan pengerjaan produk, 6. Biaya produksi yang perlu diperlukan. Perencanaan produksi memiliki tujuan sebagai langkah awal untuk menentukan aktivitas produksi dan sebagai masukan rencana sumbernya. Rancangan produksi massal yang biasanya dikerjakan perusahaan yaitu 1. Mengidentifikasi produk yang akan dibuat, 2. Mengidentifikasi alat, 3. Mengidentifikasi tenaga kerja dan staff skill, 4. Menyusun urutan kerja, 5. Menyusun atau menata denah atau lokasi atau pengerjaan produk, 6. Menyiapkan alat dan bahan terkait, 7. Memulai proses produksi sesuai standar, 8. Memperhatikan keselamatan dan standar kerja, 9. Memulai sesuai alur kerja dari awal sampai akhir, 10. Mengemas produk akhir. Proses persiapan alur atau skema bagan dalam produksi massal terdiri atas kegiatan 1. Penjadwalan waktu, beberapa lama waktu yang dikerjakan untuk menyelesaikan produk tersebut, 2. Pemilihan peralatan, peralatan apa saja yang dibutuhkan dalam membuat produk tersebut, 3. Pengerjaan dengan perkakas, cara, strategi, dan metode pengerjaan produk tersebut seperti apa, bagaimana metodenya, 4. Mobilitas personalia, berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan dan bagaimana cara kerjanya, 5. Pembelian material, menyiapkan bahan baku dan pendukungnya serta bahannya seperti apa, bagaimana kriteria bahan bakunya, 6. Pembagian pekerjaan, pembagian kerja setiap bagian atau orang dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Routing. Routing adalah penetapan dan penentuan urutan-urutan proses produk dari bahan mentah sampai menjadi bahan produk akhir. Di dalam menentukan urutan-urutannya harus sudah termasuk penyusunan alat-alat yang akan dipergunakan. Scheduling. Scheduling merupakan penetapan dan menentukan jadwal kegiatan operasi proses produksi yang disinergikan sebagai suatu kesatuan. Dari scheduling nantinya akan dapat diketahui dan diawali penggunaan waktu pada setiap saat pemrosesan produksi sesuai dengan urutan-urutannya. Dispatching. Dispatching adalah penetapan dan menentukan proses pemberian perintah untuk mulai melaksanakan operasi proses produksi yang sudah direncanakan di dalam routing dan scheduling. Follow up. Follow up merupakan menetapkan dan menentukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi penundaan dan mendorong terkoordinasinya seluruh perencanaan operasi proses produksi. Tahap perencanaan produksi massal. 1. Tahap desain awal. Pada tahap ini suatu perusahaan sudah menentukan desain awal produk yang berupa desain spesifik dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah produksi yang dibuat nantinya. Tahap desain produk. Tahap ini perusahaan sudah dapat menentukan desain dari suatu produk yang dapat berupa gambaran dari produk tersebut seperti bentuk, warna, dan lainnya. Tahap cara pembuatan. Pada tahap ini merupakan tahapan di mana perusahaan harus menentukan urutan proses pembuatan suatu barang, tempat untuk bekerja yang tepat, dan segala macam peralatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang tersebut. Tahap pembuatan. Pada tahap ini, perusahaan mulai memproduksi barang yang diinginkan dan memodifikasi lebih lanjut barang yang sedang dibuat tersebut. Proses pembuatan barang harus disesuaikan dengan desain, memiliki kualitas yang terbaik, dan peralatan mesin yang tersedia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.